Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Saya yakin dalam situasi dan kondisi apapun, semua orang ingin hidup bahagia. Saya yakin apapun pekerjaan dan profesi yang ditekuni oleh seseorang, ujung-ujungnya adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang petani bekerja setiap hari, tujuannya adalah untuk menemukan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk menemukan kebahagiaan. Seorang pedagang melakukan perniagaan, tujuannya adalah untuk menemukan kebahagiaan. Sebenarnya dalam situasi dan kondisi apapun, manusia itu bisa bahagia. Sebenarnya apapun pekerjaan dan profesi seseorang, ia bisa hidup bahagia. Semua bisa bahagia. Ini bukan mimpi, tapi ada suatu kenyataan. Semua bisa bahagia bukan slogan, bukan pepesan kosong, tapi suatu kualitas hidup yang dapat kita buktikan dan kita wujudkan. Semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua orang. Kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada pernyataan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dalam kehidupan pun saya memproklamirkan kebahagiaan adalah hak semua orang. Kalau kebahagiaan bisa membuat orang, kalau kekayaan bisa membuat orang bahagia, maka tentu Adolf Merkel, salah seorang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya pada sebuah kereta api. Kalau ketenaran dan popularitas bisa membuat orang bahagia, maka tentu Michael Jackson, penyanyi pop yang sangat terkenal itu, tidak akan meminum obat-obatan sampai overdosis. Sekiranya kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang aktris, tidak akan meminum alkohol dan obat-obatan sampai overdosis. Sekiranya kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Vargas, salah seorang presiden Brasil, tidak menembak jantungnya sendiri. Sekiranya kesehatan bisa membuat orang bahagia, maka Dr. Thierry Costa, seorang dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri hanya gara-gara acara di sebuah televisi. Ternyata kekayaan, ketenaran, kecantikan, kekuasaan, bahkan kesehatan tidak bisa membuat orang bahagia.
Yang bisa membuat orang bahagia adalah Allah dan dirinya sendiri. Sehingga seorang sufi yang sangat terkenal bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengeluarkan sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena kebahagiaan ada pada diri setiap orang, maka orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia, orang hebat bisa bahagia, orang biasa bisa bahagia, pejabat bisa bahagia, rakyat bisa bahagia, orang sehat bisa bahagia, orang sakit bisa bahagia. Sekiranya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang, maka habislah kebahagiaan itu di toko-toko dibeli oleh orang-orang kaya dan orang lain tidak kebagian. Sekiranya kebahagiaan itu berada di suatu tempat, maka seluruh orang di dunia ini akan menuju ke tempat itu dan belahan dunia yang lain menjadi kosong. Untunglah kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak berada di suatu tempat, sehingga untuk bahagia tidak perlu membeli dan tidak perlu menuju ke suatu tempat, karena kebahagiaan bersumber dari Allah dan ada dalam diri setiap orang. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan yang cukup mengganggu tentu adalah, apakah kita bisa bahagia dalam masa pandemi COVID-19? Ada orang beranggapan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang tidak memiliki masalah. Anggapan itu keliru besar. Orang yang bahagia bukan orang yang tidak memiliki masalah, tetapi orang yang bisa menyikapi masalah dengan cara yang benar. Hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kenyataan hidup yang kita hadapi, tetapi ditentukan oleh cara kita menyikapi kenyataan hidup itu. Setelah seseorang mengaku beriman, ia pasti akan diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Allah telah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan kami biarkan manusia itu hanya berkata, saya telah beriman, padahal mereka belum saya uji? Kebetulan saja ujian kita sekarang bernama Corona. Tetapi kalau bukan dengan Corona, Allah pasti akan menguji dengan cara-cara yang lain. Jangan menunggu masalah selesai baru bahagia, karena masalah yang satu selesai akan muncul masalah yang baru. Jangan menunggu virus corona hilang baru bahagia, karena selesai pandemi COVID-19 kita akan memasuki era transisi dan selanjutnya akan memasuki new normal, dan entah apa lagi tantangan yang akan kita hadapi berikutnya. Jadi jangan menunggu masalah selesai baru bahagia, karena masalah yang satu selesai akan muncul masalah yang baru. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah ia berkata, segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau virus corona bisa disikapi dengan kesabaran, dengan tetap optimis menggantungkan hidup kepada Allah dan mengikuti protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar manusia, maka virus corona ini akan memperkuat mental dan jiwa seorang hamba. Seorang guru yang bijaksana sebelum memberikan ujian akhir kepada siswanya, ia tentu mempersiapkan materi pelajaran yang terkait dengan ujian yang akan diberikan.
Guru saja yang bijaksana begitu, apalagi Allah yang maha bijaksana. Setiap Allah akan memberikan ujian kepada hambanya, Allah telah mempersiapkan hamba tersebut agar ia sanggup untuk menerima ujian dan kesulitan hidup. Jadi menghadapi virus corona, jangan berputus asa dan mengeluh, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata fatalis. Beratnya ini ujian, saya tidak sanggup memikulnya. Itu tidak mungkin terjadi. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan suatu beban kepada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terakhir bapak-bapak yang saya muliakan, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. Dan sesuatu hanya diizinkan oleh Allah terjadi jika ada pasangannya. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Ada hidup dan mati, ada siang dan malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada penyakit, pasti ada obat penawarnya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Ada hidup dan mati, ada siang dan malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada virus corona, ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Cepat atau lambat, manusia seluruh dunia, terutama umat Islam, akan menemukan cara terbaik untuk menghadapi virus corona. Orang sering berkata virus corona tidak ada obatnya. Bukan tidak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Kita harus tetap optimis membangun harapan, tetapi kita juga tidak bisa menafikan realitas ada orang terpapar virus corona. Karena itu kita harus optimis, tapi juga harus ada ikhtiar. Kita tidak boleh panik, tapi kita juga tidak boleh memandang enteng virus corona ini. Maka ikutilah protokol kesehatan. Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ini bukan kata-kata mutiara untuk menghibur di tengah virus corona. Ini adalah ketetapan Allah bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah yang jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi itu baik bagimu. Boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa. Menghadapi virus corona, mari kita optimis. Sesudah kesulitan ada kemudahan, tetapi juga mari kita realistis bahwa memang virus ini berbahaya. Karena itu harus ada ikhtiar untuk mengikuti protokol kesehatan.